Oke. Selamat pagi Sobat Insight. Saya kembali lagi dengan saya Riva dari Insight Investment Management. Saya sendiri akan menyampaikan kepada Sobat Insight kondisi pasar mingguan untuk periode 6 Maret hingga 10 Maret 2023. Pertama dimulai pada minggu lalu dari pasar saham IHSG itu ditutup di bawah level psikologis 6.800 dengan mengalami pelemahan sebesar 48 poin atau sekitar turun 0,71% ke level 6.765. Lalu investor asing itu tercatat masih melakukan net buy sebesar 25,68 juta US dollar selama seminggu, sehingga secara year to date asing telah membukukan net buy sebesar 222,29 juta US dollar. Lalu dari pergerakan bursa saham ini mengalami pelemahan karena didominasi oleh sentimen negatif dari global. Pertama dari Fed itu kembali memberikan sinyal kenaikan suku bunga atau hawkish ya, dengan membuka peluang untuk kenaikan rate yang lebih tinggi dan lebih cepat atau istilahnya higher for faster. Lalu kabar baik ada dari kenaikan cadangan devisa ya, di Indonesia pun tidak mampu menumbuhkan sentimen beli dari investor ya. Nah, lalu dari pergerakan sektoral index, secara keseluruhan semua sektor mengalami pelemahan, dengan sektor consumer non-cyclical itu menjadi sektor yang punya performa terbaik, yang bergerak lebih defensif dan mencatatkan penurunan 0,54% sepanjang minggu lalu. Sementara itu, kalau dari sektor basic material mencatatkan performa terburuk dengan penurunan minus 3,44% atas pergerakan sepanjang minggu lalu. Hanya sektor consumer non-cyclical yang tumbuh 1,55% dan teknologi tumbuh 3,8% yang masih mencatatkan performa positif sepanjang tahun ini atau year to date. Lalu di sisi lain, kalau di sektor energi itu udah turun 10,6% dan menjadi sektor yang memiliki performa terburuk secara year to date di IHSG. Lalu kita beralih ke pasar obligasi. Imbal hasil dari US Treasury 10 tahun sebagai global benchmark itu tercatat naik ke level 4%. Dibandingkan posisi sebelumnya itu tercatat di level 3,94% di minggu lalu. Kenaikan yield ini terjadi karena reaksi akibat rilis berita initial jobless claim dan continuing jobless claim yang di bawah ekspektasi, sehingga menandakan pasar tenaga kerja di Amerika itu masih resilient ya. Lalu per minggu lalu juga terlihat terjadi normalisasi ekspektasi pasar dan The Fed dengan merapatnya ekspektasi pasar melalui Fed Fund Future yang berada pada level 5,36% dan ekspektasi The Fed pada Fed.plot di kisaran 5 hingga 5,25% pada tahun 2023. Kemudian kita beralih ke pasar obligasi Indonesia. Imbal hasil obligasi pemerintah yang tenor 10 tahun turun sebesar 2,5 basis point menjadi 6,96% dengan kepemilikan asing berada pada level 798 triliun rupiah. Turun dari posisi 804 triliun rupiah di minggu sebelumnya. Melanjutkan aksi jualnya sejak minggu sebelumnya per 8 Maret 2023. Investor asing itu masih mengambil posisi sebagai net seller dan kembali menurunkan porsi kepemilikannya menjadi 14,65% di surat utang negara ya. Lalu sepanjang minggu lalu investor domestik itu masih sebagai buffer ya di pasar bonds obligasi Indonesia di tengah penurunan harga obligasi pemerintah. Tercatat per 8 Maret 2023 atau week on week, tercatat transaksi institusi asuransi dan dana pensiun itu sebagai net buyer terbesar sebesar 5,7 triliun rupiah, sementara institusi bank berbalik menjadi net seller terbesar sebesar 25,23 triliun rupiah. Untuk indikator mata uang kita pada akhir minggu lalu, rupiah itu tercatat ditutup melemah ya, minus 0,98% terhadap dolar AS ke posisi 15.450 rupiah per dolar Amerika Serikat.
Di sisi lain, persepsi risiko itu cenderung memburuk ya, karena ditandai oleh indikator CDS 5 tahun yang naik ke level 100,22. Beralih kita ke pasar komoditas, secara umum terpantau harga batu bara thermal atau thermal coal itu telah mengalami penurunan ke level terendah semenjak Januari 2022 karena kekhawatiran atas permintaan yang lesu. Sementara harga batubara kokas itu juga bergerak turun karena dipengaruhi oleh produksi yang lebih tinggi atau supply yang lebih tinggi dan tidak adanya lagi gangguan supply seperti pada tahun lalu. Meski diprediksi masih stabilnya permintaan dari India sebagai importir terbesar kedua di dunia, permintaan akan turun karena diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi dari negara Australia. Sementara itu, sepanjang minggu lalu kita lihat komoditas emas kembali bergerak naik pada akhir minggu lalu dikarenakan meningkatnya risiko stabilitas keuangan yang mendorong investor berlomba mencari tempat aman atau safe haven akibat reaksi dari sentimen global yang kurang menarik ya, atau inflasi dan adanya stance dari The Fed yang hawkish ya. Bahkan di Bank Sentral Singapura itu juga bergerak ke arah yang sama dengan melakukan pembelian terbesar semenjak tahun 1960. Tercatat Singapura sudah menyimpan emas sebanyak 6,4 juta ons atau setara dengan sekitar 199 ton. Naik dari 4,5 juta ton pada bulan sebelumnya. Kemudian kalau kita beralih ke harga komoditas minyak, tercatat masih mengalami tekanan. Harga minyak terhitung telah turun sekitar 40% dibandingkan level tertingginya di Maret 2022, tepatnya di tanggal 8 Maret 2022. Karena kekhawatiran akan perang, inflasi yang tidak kunjung usai, dan potensi penurunan perintahan imbas dari pelambatan ekonomi Amerika itu menjadi alasan utama kenapa harga komoditas ini turun hingga sampai saat ini. Lalu kita berlanjut ya ke beberapa peristiwa penting yang terjadi pada minggu lalu. Pertama, dari berita global adalah rilisnya angka defisit perdagangan Amerika Serikat pada bulan Januari 2023 yang meningkat menjadi 68,3 miliar US dollar dan ini mencapai level tertinggi dalam 3 bulan. Kalau kita mundur ke bulan Desember itu angkanya sekitar 67,3 miliar US dollar. Sedikit di bawah estimasi analis yang sebelumnya memperkirakan angkanya harusnya mencapai 68,9 miliar US dollar. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi Inggris tercatat tumbuh 0,3% month on month. Sementara kalau kita beralih ke inflasi di negara Tiongkok, itu tercatat turun menjadi 1% pada bulan Februari 2023 dari angka 2,1% pada bulan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, terkait suku bunga di negara-negara maju seperti di Bank Sentral Australia, tercatat kembali menaikkan suku bunganya menjadi 25 basis point menjadi 3,6%. Hal ini menjadi kenaikan bunga yang ke-10 semenjak bulan Mei 2012 ya. Dari bulan Mei 2022 dan menjadikan suku bunga pinjaman level tertinggi semenjak Mei 2012. Sementara itu, kalau dari Bank of Canada itu tetap mempertahankan suku bunganya pada level 4,5%. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bank of Japan yang kembali mempertahankan suku bunga pada level minus 0,1% dan suku bunga 10 tahun pada level 0%. Sementara itu, kita beralih ke berita regional lainnya. Datang dari pertama, ada berita kolapsnya bank terbesar di Silicon Valley, yaitu Silicon Valley Bank atau SVB, yang menjadi bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat. Tragedi ini akan menjadi tragedi keruntuhan bank terbesar semenjak tahun 2008 yang kalau kita kenal itu Bank Lehman Brothers ya. Di mana per Desember 2022 Silicon Valley Bank itu tercatat memiliki deposan senilai 175,4 miliar US dollar atau kalau kita konversikan ke rupiah itu kurang lebih sekitar 2.700 triliun rupiah. Sehingga saat ini pemerintah California telah menutup sementara bank
tersebut dan menggait Federal Deposit Insurance Corporation menjadi pihak liquidator aset. Dan berlanjut ke berita pekan lalu dari sisi domestik. Pertama itu kita lihat ada berita dari Bank Indonesia yang merilis berita mengenai cadangan devisa Indonesia pada minggu lalu itu tercatat mengalami kenaikan menjadi 140,3 miliar US dollar pada bulan Februari 2023. Angka ini meningkat dari 139,4 miliar US dollar di bulan sebelumnya. Ini adalah kenaikan terbesar semenjak bulan Februari tahun lalu. Dan di bagian terakhir untuk pekan ini terdapat tanggal-tanggal penting yang akan kita nantikan. Yang pertama mengenai data inflasi Amerika Serikat yang akan rencananya diumumkan pada hari Selasa, serta United States Initial Jobless Claim di hari berikutnya, yaitu hari Rabu di minggu ini. Kemudian dari sisi domestik atau kita di Indonesia, kita akan menantikan rilisnya berita neraca perdagangan Indonesia pada hari Rabu nanti, serta 7 days reverse repo rate pada hari Kamis di minggu ini. Sekian weekly update dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu teman-teman investor, Sobat Insights, dan semoga bisa menjadi bekal untuk kita di minggu ini. Insight Investment Management, transforming investment into social impact, yuk investasiin dan realisasiin. Oke, happy Monday guys.